الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bisroh li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada sore hari ini. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan Islam, yakni Ibu Dr. Yenizar MPDI dan Bapak Profesor Dr. Mukhtar Latif MPD, dan juga rekan-rekan bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan. Di sini kami selaku kelompok 7 yang terdiri dari saya, Wildan Fatani, dan rekan saya Khairul Alim akan menjelaskan singkat tentang evaluasi kurikulum pendidikan Islam. Baik, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwasanya kurikulum merupakan jantung dari setiap sistem pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Oleh karena itu, kurikulum di tengah-tengah dinamika globalisasi dan tantangan di era digital ini dituntut untuk beradaptasi, sehingga mampu menjawab kebutuhan zaman. Saya pernah mendengar makalah seperti alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamani ghairi zamanikum. Yang artinya, didiklah anak-anak kalian fa innahum khuliqu, bahwasanya mereka diciptakan li zamani ghairi zamanikum, untuk zaman yang bukan zaman kalian. Oleh karena itu, evaluasi kurikulum ini sangat dituntut untuk beradaptasi pada perkembangan zaman, sesuai juga dengan perkataan Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yaitu didiklah anak-anak kalian sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas ada fokus pembahasan pada sore hari ini, yaitu yang pertama pengertian evaluasi kurikulum pendidikan Islam, dan selanjutnya yaitu kami akan membahas model-model evaluasi kurikulum pendidikan. Yang ketiga yaitu implementasi kurikulum pendidikan Islam, dan yang keempat yaitu tugas dan fungsi kurikulum itu sendiri. Baiklah, masuk ke pengertian evaluasi kurikulum pendidikan. Adapun definisi evaluasi yaitu adalah proses sistematis untuk menilai nilai dan kualitas kurikulum, termasuk rancangan, pelaksanaan, dan efektivitasnya sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan untuk perbaikan. Dan definisi kurikulum yaitu adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan isi bahan pelajaran serta metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini termaktub juga pada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 2023. Adapun tujuan evaluasi yaitu menilai efektivitas kurikulum dalam konteks pendidikan Islam, melibatkan pemangku kepentingan untuk pengembangan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya masuk ke pembahasan model-model evaluasi kurikulum. Di sini mungkin kami akan mengambil setidaknya 7 model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama itu ada model CIPP atau model Context, Input, Process, and Product. Model ini yaitu menilai konteks, masukan, proses, dan produk untuk perbaikan berkelanjutan kurikulum. Yang kedua itu ada metode
Taylor, yaitu fokus pada pencapaian tujuan pendidikan dengan pendekatan pretest dan post-test. Dan yang ketiga itu ada model stack. Model stack ini menekankan deskripsi dan penilaian dalam 3 tahap, yaitu insiden, proses, dan hasil atau outcome. Selanjutnya itu ada model lainnya, ada model pengukuran. Model pengukuran ini menitik beratkan pada pengukuran tingkah laku peserta didik dari berbagai aspek kognitif, afektif, dan maupun psikomotorik. Dan selanjutnya ada model diskrepansi atau model kesenjangan, yaitu mengidentifikasi kesenjangan atau diskrepansi tersebut dan mencari penyebab agar dapat dilakukan perbaikan pada kurikulum tersebut. Terus selanjutnya ada model evaluasi riset tindakan kelas atau action research model. Model ini menggabungkan pendekatan ilmiah dan humanistik dengan guru sebagai pelaku utama dan dalam evaluasi. Dan selanjutnya ada model studi kasus. Nah, selanjutnya pengertian evaluasi kurikulum pendidikan Islam akan dijelaskan oleh rekan saya Khairul Alim. Kepadanya kami persilakan. Ada Alim. Alim ini. Ada Alim Riz. Kalau tidak ada, oke saya lanjutkan. Ada benar. Baik, pada implementasi evaluasi kurikulum pendidikan Islam itu memiliki proses sistematis, yaitu meliputi pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan pengambilan keputusan untuk menilai efektivitas dan relevansi kurikulum. Yang kedua itu ada keterlibatan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini adalah guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan ahli kurikulum berperan penting dalam evaluasi agar hasilnya komprehensif. Dan selanjutnya ada tantangan implementasi. Adapun tantangan implementasi kurikulum pendidikan Islam yaitu ada keterbatasan sumber daya, pelatihan guru, dan resistensi perubahan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan evaluasi. Yang selanjutnya itu manfaat evaluasi. Dasar revisi kurikulum peningkatan kualitas pembelajaran dan budaya mutu yang mendorong inovasi berkelanjutan. Selanjutnya tugas dan fungsi kurikulum pendidikan Islam. Pertama itu ada integrasi, yaitu membentuk pribadi peserta didik yang utuh dan berintegritas dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ada persiapan, yaitu mempersiapkan peserta didik untuk jenjang pendidikan selanjutnya dan di kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada penyesuaian, itu memungkinkan adaptasi kurikulum terhadap perubahan sosial maupun teknologi. Yang keempat ada diferensiasi atau mengakomodasi perbedaan individu peserta didik sesuai minat dan bakat. Dan yang kelima itu pemilihan, memberikan kesempatan memilih tingkat pembelajaran sesuai kemampuan dan minat. Yang keenam itu membantu peserta didik memahami dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Selanjutnya urgensi evaluasi kurikulum di era digital. Pertama itu ada tantangan moral dan identitas. Yang kedua itu ada arus informasi deras, dan yang ketiga ada penguatan literasi digital, dan keempat adaptasi kompetensi abad 21. Dan selanjutnya strategi pengembangan evaluasi kurikulum.
Pada strategi pengembangan evaluasi kurikulum ini ada 4 tahapan, yaitu pertama pengumpulan data, melakukan observasi, wawancara, angket, dan analisis dokumen kurikulum secara menyeluruh. Dan yang kedua itu ada analisis dan interpretasi, yaitu mengevaluasi kesesuaian tujuan, isi, metode, dan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, yaitu menentukan perbaikan, revisi, atau penggantian kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. Dan terakhir yaitu pelatihan dan pendampingan dengan meningkatkan kapasitas guru dan pengelola kurikulum agar evaluasi berjalan efektif. Baik, adapun kesimpulannya itu evaluasi kurikulum pendidikan Islam merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menilai efektivitas, kesesuaian, dan manfaat kurikulum dalam mencapai tujuan. Terdapat berbagai model evaluasi kurikulum yang dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum, seperti model CIPP atau Context, Input, Proses, dan Produk. Ada model Taylor, model pengukuran, model diskrepansi, model stake, dan model tindakan kelas, serta model studi kasus. Kurikulum memiliki peran sentral sebagai pedoman utama dalam proses pembelajaran. Fungsinya sangat luas, mulai dari membentuk karakter dan moral peserta didik, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan zaman, mengakomodasi perbedaan individu, hingga menjadi alat diagnostik untuk pengembangan potensi peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya atau yang ingin berdiskusi. Kami buka satu sesi terdiri dari 2 pertanyaan. Ayo silahkan Bapak Ibu. Baik, Ibu Rika. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok Wildan yang sudah menampilkan PPT-nya tentang evaluasi kurikulum pendidikan yang sangat luar biasa sekali. Di sini saya sedikit mau bertanya, menurut Wildan, apa indikator keberhasilan dari kurikulum pendidikan Islam yang ideal? Dan bagaimana cara mengukurnya secara objektif dan holistik? Mungkin itu saja, Wildan. Terima kasih, Wildan. Baik, Ibu. Mungkin selanjutnya. Izin, Saudara Wildan. Baik, Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Saudara Wildan. Di sini saya ingin bertanya tentang materi yang Saudara sampaikan. Saya melihat di makalah pada halaman 15 pada alinea pertama itu Anda menyebutkan bahwa evaluasi yang dilaksanakan dengan baik itu memberikan manfaat yang besar.
antara lain sebagai dasar pengambilan keputusan untuk revisi kurikulum. Yang jadi pertanyaan saya ini, itu bagaimana saudara itu bisa memastikan bahwa evaluasi yang dilaksanakan dengan baik itu memberikan manfaat yang besar, antara lain sebagai dasar pengambilan keputusan untuk revisi kurikulum. Boleh diulang Mas Imam pertanyaan bagaimana Anda Saya bisa memastikan memastikan itu bahwa evaluasi yang dilaksanakan dengan baik memberikan manfaat yang baik. Contohnya antara lain itu seperti pengambilan keputusan untuk merevisi kurikulum tersebut. Terima kasih Saudara Wildan. sama-sama Mas Imam. Baik Bapak Ibu, karena kita sekarang ada 2 pemakalah, mungkin saya tampung dulu pertanyaannya sambil saya menyiapkan jawabannya. Ini ada lagi yang mau bertanya. Mungkin Bu Nurjana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok Wildan. Baik, di sini saya tertarik dengan judul yang diberikan oleh kelompok Wildan, yaitu tentang evaluasi kurikulum pendidikan Islam. Tentunya di dalam kurikulum pendidikan Islam ini bukan hanya berfokus pada penguasaan ilmu, tentunya juga pada pembentukan kepribadian, pembentukan akhlak. Jadi, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah dengan kurikulum pendidikan Islam ini mampu membentuk akhlak dan karakter Islam peserta didik? Kemudian bagaimana kurikulum pendidikan ini mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas keislaman? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bu, diulang lagi Bu. Apakah dengan kurikulum pendidikan Islam sekarang ini Apakah kurikulum bisa pendidikan Islam mampu membentuk akhlak dan karakter Islami peserta didik? Kemudian bagaimana caranya kurikulum pendidikan Islam ini mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan global saat ini tanpa kehilangan identitas keislaman? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah dengan kurikulum pendidikan Islam ini bisa mampu membentuk karakter peserta didik dan juga mempersiapkan peserta didik dalam menjawab tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati diri? Mungkin saya cukupkan 3 pertanyaan dulu Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke pemakalah kedua. Izin dulu Pak, Wildan sama siapa? Wildan sama kelompoknya? Alim Bu. Sama siapa? Sama Alim. Khairul Alim. Dia tidak masuk ya? Tadi sebelumnya udah kontek-kontekan tapi ternyata tidak masuk Ibu. Oh gitu. Oke. Lanjut dulu kelompok yang satunya. Kelompok selanjutnya siapa? Bu Rika, Bu Nur Asia, sama Bang Sahid Anggi. Oh iya. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share screen. Waalaikumsalam. Izin share screen ya Bunda ya.
turunkan dulu, hilangkan dulu punya. Oh, mabuk. Ya Oh, udah. punya, oh ya belum ya. Kelihatan Bapak Ibu? Belum ada. Belum ya. Belum ada. Ya, laptopnya lagi error nih. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Muhammad Said Anggi, saya sendiri Rika Putriyanti, dan Ibu Nur Asia. Baiklah, hari ini kami akan presentasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Yang saya hormati Ibu dosen Bunda Yenizer. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya banggakan. Baiklah, sekarang saya akan presentasikan isu tantangan kontemporer pendidikan Islam. Pendidikan Islam di era global. Di sini karakter dan moralitas. Pendidikan Islam membentuk karakter dan moral generasi muda. Tantangan globalisasi. Peran pendidikan Islam penting dalam era global yang dinamis. Selanjutnya peningkatan minat. Pendaftaran sekolah Islam naik 15% dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya isu pertama tentang kurikulum yang tidak relevan. Di sini kurikulum tradisional sulit memenuhi kebutuhan dunia modern dan teknologi. Yang kedua, kurikulum Malaysia lebih mengutamakan STEM dalam pendidikan Islam. Selanjutnya ada isu yang kedua, kualitas guru yang kurang memadai. Di sini ada 3 poin, pelatihan terbatas, insentif rendah, dan kompetensi teknologi. 60% guru merasa kurang mampu integrasikan teknologi pembelajaran. Dan di pelatihan terbatas, guru masih sangat kurang. Serta motivasi guru menurun karena insentif yang tidak memadai. Selanjutnya isu yang ketiga tentang radikalisme dan intoleransi, yaitu ada 3 poin penyebaran radikalisme, yang mana beberapa lembaga pendidikan menjadi sarang paham radikal. Yang kedua, nilai toleransi kerap kurang penekanan pada inklusivitas dan toleransi. Dan selanjutnya penanganan kasus, organisasi Islam moderat aktif menangani penyebaran radikal.
Selanjutnya tantangan yang pertama, globalisasi dan modernisasi. Yang pertama, pengaruh budaya asing. Sangat kuat sekali pengaruhnya sekarang ini. Globalisasi membawa berbagai nilai yang beragam. Yang kedua, bersaing dengan pendidikan sekuler. Sistem sekuler sering dianggap lebih modern dan menarik. Yang ketiga, perilaku remaja. Banyak yang kita lihat sekarang ini, banyak remaja-remaja sekarang membuat konten-konten yang negatif di media sosial. Meningkat sekarang ini hampir 40% dalam 2 tahun ini. Banyak. Selanjutnya, isu yang ketiga, radikalisme dan intoleransi. Penyebaran radikalisme, yaitu beberapa lembaga pendidikan menjadi sarang paham radikal, dan nilai toleransi kerap kurang penekanan pada inklusivitas dan toleransi, serta penanganan kasus itu seperti organisasi Islam moderat aktif menguasai penyebaran radikal, menangani ya. Selanjutnya tantangan kedua yaitu sumber daya yang terbatas. Seperti keterbatasan anggaran, pengalokasian dana untuk pendidikan Islam masih rendah. Seperti yang selanjutnya, fasilitas minim, gedung dan sarana tidak memadai untuk belajar optimal. Dan perbandingan global, Arab Saudi alokasikan 25% anggaran nasional untuk pendidikan. Tantangan yang kedua, sumber daya yang terbatas, yaitu keterbatasan anggaran, pengalokasian dana untuk pendidikan Islam itu masih rendah, dan fasilitas minim, gedung dan sarana tidak memadai untuk belajar yang optimal, dan perbandingan global, Arab Saudi sudah ini dah. Arab Saudi alokasikan 25% anggaran nasional untuk pendidikan. Nah, di sini solusi yang diusulkan yaitu reformasi pendidikan Islam. Yang pertama ada 5. Yang pertama kurikulum integratif, menggabungkan ilmu Islam dengan pengetahuan modern, pelatihan guru dengan meningkatkan kualitas lewat sertifikasi dan pelatihan rutin, nilai toleransi, memperkuat inklusivitas dalam proses pendidikan. Selanjutnya, teknologi pembelajaran, memanfaatkan platform seperti model dan Google Classroom. Dan anggaran serta sarana yang bisa meningkatkan fasilitas pendidikan Islam. Nah, di sini studi kasus yang kami ambil pendidikan Islam yang berhasil. Integrasi ilmu dan Islam. Lembaga sukses yang menggabungkan kedua aspek ini, serta lulusan yang berprestasi, alumni berkontribusi positif bagi masyarakat dan pasaran kerja.
Selanjutnya, Universitas Islam Negeri, program studi inovatif dan relevan dengan kebutuhan industri yang sekarang kita rasakan. Dari presentasi tadi bisa kita simpulkan pendidikan Islam yang berkemajuan ada 3, adaptif dan progresif. Pendidikan harus menyesuaikan dengan perubahan zaman, kolaborasi, perlu kerjasama pemerintah, lembaga, dan masyarakat, serta generasi berkualitas. Itu yang akan menghasilkan muslim yang berakhlak dan kompeten di berbagai bidang. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami buka dua pertanyaan dulu. Maaf, Bun. Boleh apa dah, Bun? Boleh kami kelompok 9, kelompok 9 ini tinggal satu kelompok lagi. Tidak terkejar, Bun, waktunya. Besok saja. Oh, Sekarang udah kalau jam kalau 4. bisa kan, kalau tidak bisa ya dapat Pong. Besok aja dapat. Masih banyak waktu. Nah, iya. Oh, iya. Nah, itu Faris sama Anjeli tuh sudah angkat tangan. Nah, iya. Kepada silakan itu ke Anjeli. Pada Anjeli silakan. Baik, terima kasih Bu Ika. Tadi kan dijelaskan untuk isu kedua itu ada kualitas guru yang kurang memadai. Salah satunya tuh karena kompetensi teknologi. Karena 60% guru merasa kurang mampu integrasikan teknologi pembelajaran. Kemudian tadi disampaikan solusi, ya kan, untuk teknologi pembelajarannya bisa menggunakan Google Classroom. Kalau itu kan sebenarnya untuk ke siswanya nggak sih? Jadi yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana peran teknologi ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam, terutama untuk peningkatan kualitas gurunya. Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengupayaan peran teknologi tersebut? Terima kasih. Ulang lagi, Angel, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dalam meningkatkan terutama kualitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Kemudian apa saja tantangannya terutama untuk kualitas pendidikan? Kemudian apa saja tantangannya? Kemudian apa tadi, Angel? Tantangannya yuk. Tantangannya, oh ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Angel. Selanjutnya Faris, silakan Faris. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rika Putriyanti dan Bapak Anggi, saya ingin bertanya sesuai dengan judul tentang isu dan tantangan kontemporer pendidikan Islam, sangat menarik bagi kita untuk kita bahas pada sore hari ini. Tentunya tadi dijelaskan, dipaparkan betul bagaimana isu-isu dan tantangan tersebut di bidang teknologi, ada tadi radikalisme dan intoleransi. Pertanyaan saya, langkah konkret seperti apa yang sudah negara lakukan pada saat ini untuk menjawab isu-isu dan tantangan tersebut?
serta implementasi apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan kebijakan dari negara untuk menjawab isu-isu tersebut yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Bu, bisa dipahami. Ulang lagi Paris, langkah konkret yang dilakukan oleh negara, khususnya di bidang lembaga pendidikan Islam, untuk menjawab semua isu dan tantangan. menjawab semua tantangan ya. Isu dan tantangan, kemudian implementasi seperti apa yang kita lakukan. Nah, untuk menjawab isu dan tantangan tersebut. Nah, bagaimana Bu? Sudah bisa dipahami? Sudah. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator kelompok 7 tadi. Wildan, silakan. Satu lagi Bu. Halo. Yang pertama ini buka 2 dulu Pak. Gimana? Kalian aja Bu, 3. Ya, kan buka 3 ya? Ya, nggak apa-apa. Ya Pak, silakan Pak. Tadi saya mendengarkan penjelasan Ibu. Ya. Tentang reformasi kurikulum pendidikan Islam. Kalau salah dengar saya tadi, karena saya lagi di jalan ya. Nah, jadi agak sedikit menggelitik dengan reformasi pendidikan, reformasi kurikulum pendidikan Islam ini. Coba lebih konkretnya seperti apa sih? Biar kita jangan ngabal mikirnya seperti apa gitu. Nah, coba dijelaskan nanti Bu ya. Makasih. Ya, terima kasih Pak. Kembalikan lagi kepada moderator kelompok 7 tadi. Pada Saudara Wildan. Bu Rika, terima kasih. Nah, di sini mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Imam terlebih dahulu. Adapun pertanyaannya itu bagaimana memastikan bahwa evaluasi yang baik itu dapat memberikan hasil terbaik dalam pengambilan keputusan. Bagaimana caranya ya Mas Imam? Adapun yang pertama itu caranya kita harus menentukan tujuan evaluasi tersebut. Pastikan tujuan evaluasi kurikulum itu jelas dan spesifik, sehingga evaluasi dapat difokuskan pada aspek-aspek yang paling penting. Yang kedua yaitu kita harus kumpulkan data yang akurat. Yang ketiga, kita harus melibatkan stakeholder yang ada pada lembaga pendidikan, yaitu guru, kepala sekolah, siswa, serta orang tua peserta didik. Sehingga dalam pengambilan keputusan ini dapat mencapai tujuannya. Dan yang terakhir yaitu ketika sudah melibatkan stakeholder tersebut, kita harus melaporkan hasil evaluasi yang jelas. Jadi apa hasil dari evaluasi kurikulum tersebut? Misalkan kurikulumnya mencantumkan bahwasanya peserta didik harus hafal juz 30. Kita harus menyampaikan hasil evaluasi yang jelas. Setiap peserta didik itu harus jelas. Jadi sampai mana hafalannya, sampai mana surat yang dihafal oleh peserta didik tersebut. Mungkin itu saja Mas Imam yang dapat saya jawab. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian yang ingin memberi tanggapan atas jawaban saya atau memberi masukan, saya persilahkan. Izin Mas Wildan. Selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin akan dijawab oleh rekan saya Khairul Alim. Ya, saya sedikit menambahkan
Ya, menanggapi, izin Ah, Mbak, Bapak Ibu sekalian, izin menanggapi pertanyaan dari Mas Imam tadi ya, mengenai bagaimana memastikan bahwa evaluasi yang baik dapat memberikan hasil yang terbaik pula dalam pengambilan keputusan. Ya, sudah jelas sekali apabila kita untuk menentukan evaluasi penilaian yang terbaik, contohnya tadi sudah diberikan oleh Mas Wildan tadi ya, Bapak Wildan tadi, mengevaluasi kekuatan hafalan tahfiz peserta didik misalnya. Itu kita siapkan yang pertama lembar ininya, lembar bukti setoran anak-anaknya harus kita lampirkan. Jadi sudah sejauh mana hafalan anak-anak itu, misalnya dari surah An-Nas, sudah berapa proses, sudah berapa tahap yang dilalui oleh peserta didik tersebut, sehingga ya gurunya juga harus membenahi, memperbaiki mulai dari bacaan, kualitas bacaan peserta didiknya, mulai dari eh, ini kualitas bacaan mulai dari makhorijal hurufnya barangkali ya. Kemudian ada dari bagian segi tajwidnya dan tahsinul Qur'annya yang penting. Itu semuanya harus ada lembar penilaian tersendiri yang dimiliki oleh peserta didik sehingga nanti guru bisa mengevaluasi, sudah bisa mengetahui perkembangan tahfiz baik itu di bidang tajwid, eh, di bidang kekuatan hafalannya, guru sudah bisa menafsirkan, mendeskripsikan bahwa anak-anak ini memang layak untuk pindah ke surah selanjutnya. Jadi itu yang harus kita perlukan ialah lembar-lembar setoran, kemudian bukti-bukti yang dimiliki oleh guru terkait dengan kualitas bacaan peserta didik sehingga menghasilkan evaluasi yang sangat diinginkan oleh guru tersebut. Mungkin itu dari saya, Mas Wildan. baik, terima Bagaimana? kasih tanggapannya, Mas Alim. Mungkin selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Rika. Tadi ya, pertanyaannya apa indikator keberhasilan kurikulum yang ideal pada saat ini? Perlu kita ketahui bahwasanya pada evaluasi ini kan kita akan menentukan hasil. Jadi hasil dari kurikulum itu, kurikulum pendidikan Islam itu, adapun indikatornya itu terdapat perubahan sikap dan perilaku Islam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Mungkin dari kurikulum, misalkan kurikulum yang dicantumkan yaitu pendidikan karakter. Nah, setelah dilaksanakan kurikulum tersebut, terdapat perubahan sikap dan perilaku peserta didik. Mungkin itu jawaban yang dapat saya jawab. Barangkali mungkin ada Mas Karol Alim ingin menambahkan. Nah, baik. Izin Pak Ibu sedikit menambahkan pertanyaan dari Bu Rika. Apa indikator keberhasilan kurikulum pendidikan Islam? Ya, betul Mas Imam ya? Ya, Betul masih Pak Wildan ya? ya betul. Ya, Iya, betul sekali. perlu kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran kurikulum pendidikan Islam ini meliputi 3 masalah pokok yang amat penting perlu kita ketahui. Yang pertama itu masalah keimanan. Masalah keimanan atau tauhid. Tauhid kita ambil salah satu contoh dalam peserta didik. Di dalam melakukan aktivitas ibadah, penghambaan kepada Allah, apakah dia memang betul-betul yakin dan percaya bahwa setiap
pekerjaan ibadah yang dilakukannya itu semata-mata untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jadi anak-anak sudah dapat menerapkan, mempraktekkan, ya artinya menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam. Contohnya di dalam ibadah sholat, dia sudah yakin bahwa ini kewajiban yang bersifat mutlak yang harus dikerjakan, bahwa kalau tidak dikerjakan mendapat pahala, dan kalau ditinggalkan ia berdosa. Itu dia yang perlu pertama sekali dia menanamkan keyakinan keyakinan dan kepercayaannya di dalam melakukan aktivitas ibadah seperti sholat fardu tadi. Apabila dia sudah menanamkan ketauhidannya kepada Allah, maka itu termasuk ciri-ciri daripada indikator keberhasilan kurikulum pendidikan Islam. Dan selanjutnya terkait masalah akidah, akhlak. Sudah dapat kita ketahui bahwa apabila seseorang manusia insan, pasti di dalam kehidupannya mengalami perubahan, apalagi dia mengikuti pendidikan yang berkelanjutan. Di situ kita bisa mengetahui bahwa bagaimana sikap manusia tersebut, mulai dari dia bersikap kepada kedua orang tua, bersikap kepada guru, bersikap kepada teman-teman ataupun rekan-rekannya yang sebaya, dia sudah bisa menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya sehingga dia dapat menumbuhkan karakter-karakter yang Islami, dan anak-anak dan manusia tersebut ya sudah terlatih, sudah terdidik karakter-karakter yang ada pada dirinya, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan ke atas. Apabila itu sudah dapat dilakukannya, dapat diimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terbentuklah yang namanya akidah ataupun akhlak-akhlak yang baik kepada guru, kepada orang tua, dan kepada siapapun yang akan nanti diajak untuk berkomunikasi ataupun diajak untuk berbicara. Mungkin itu dari saya sedikit, Pak Wildan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana pada penanya, bagaimana jawaban yang diberikan oleh kami, apakah bisa diterima atau tidak? Kepada Mas Imam, kepada Bu Rika, bagaimana? Apakah bisa diterima jawabannya? Mohon maaf, Saudara Wildan, suaranya kurang terdengar, Saudara Wildan. Iya. Iya, benar. Mas Imam, atas jawabannya. Oh gitu, minta tanggapan ya. Tanggapannya bagaimana? Jadi saya cukup setuju dengan pendapat dari Mas Wildan dan Mas Alim tadi. Berarti yang disampaikan Saudara Wildan untuk memastikan bahwa evaluasi itu jalan dengan evaluasi yang baik itu dapat memberikan hasil yang terbaik itu haruslah mengikuti beberapa arahan. Salah satunya yang disampaikan tadi itu kita menentukan tujuan dulu yang disampaikan Mas Wildan tadi. Kemudian melibatkan stakeholder, kemudian melaporkan hasil evaluasi. Dan dari yang disebutkan Mas Wildan tadi itu memang betul untuk memastikan apa tadi itu, sehingga dengan melakukan evaluasi yang baik dan menggunakan hasil evaluasi untuk pengambilan keputusan yang saya tanyakan tadi, itu bisa benar-benar dapat memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke. Terima kasih banyak Saudara Wildan dan Saudara Alim. Sukses selalu. Ya, sama-sama. Sama sih, Mang.
Ini ada satu lagi pertanyaan Mas Alim. Ini pertanyaannya, apakah dengan kurikulum pendidikan yang sekarang ini, pendidikan Islam yang sekarang ini dapat membentuk karakter peserta didik dan bagaimana menghadapi tantangan globalisasi sekarang ini sehingga jati diri peserta didik itu tetap ada. Jati diri peserta didik itu tidak hilang, Mas Alim. Oh. Baik. Izin Bapak Ibu sekalian. Izin menanggapi pertanyaan dari Bu Nurjana. Ibu Nurjana. Iya. Itu terkait kurikulum pendidikan Islam sekarang apakah bisa membentuk karakter yang karakter yang baik ya dalam menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati diri. Ya, kalaulah saya ambil, maaf Bunda, izin, ya, kalaulah manusia itu bisa mengikuti aturan-aturan, hukum-hukum, syariat-syariat yang ada di dalam ajaran Islam, tentulah dia mengerti batasan-batasan, patokan-patokannya di dalam berperilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kurikulum pendidikan Islam ini memang betul, memang sangat sesuai, sangat cocok sekali. Memang sangat cocok untuk pembentukan karakter ataupun akhlak mulia yang baik. Jadi apabila dia sudah memahami ajaran-ajaran Islam dengan baik, contohnya di dalam fikih tentang hukum-hukum Islam, di dalam saya ambil contoh tentang tentang berpuasa misalnya kan, tentulah manusia yang sejati itu akan menjalankan kewajibannya berpuasa sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu telah diwajibkan berpuasa atas kamu sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maka ya sikap-sikap yang baik ini akan bermunculan, akan terbentuk apabila dia bisa mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan di dalam ajaran Islam. Apabila dia berfokus patokannya pada hukum-hukum yang telah ditetapkan. Jadi sangat cocok sekali kurikulum pendidikan Islam ini membentuk karakter manusia yang insan yang sejati dan berbudi luhur. Mungkin itu sedikit. Iya. Terima kasih Mas Imam. Mungkin saya ingin menambahkan bagaimana sih caranya menghadapi tantangan globalisasi ini sehingga peserta didik ini tidak kehilangan jati dirinya. Ya. Karena kurikulum ini merupakan jantung dari setiap sistem pendidikan, termasuk pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan intelektualitas generasi muda. Oleh karenanya di tengah dinamika globalisasi, kemajuan teknologi, dan tantangan di era digital ini, kurikulum dituntut untuk beradaptasi dan melakukan pembaharuan agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Yang telah saya sampaikan di awal tadi, ada makalah seperti ini, alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamani ghairi zamanikum. Bahwasanya didiklah anak-anak kalian sesuai zamannya. Fa innahum khuliqu, bahwa sesungguhnya mereka telah diciptakan di zamani ghairi zamanikum, untuk zaman yang bukan zaman
kita, zaman kalian. Nah, jadi sesuai juga dengan perkataan Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anak kalian sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Mungkin itu saja yang dapat kami jawab barangkali Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Nurjannah atas jawaban yang kami berikan, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Wildan. Dapat saya tangkap bahwasanya memang kurikulum pendidikan Islam ini sangat cocok untuk zaman yang penuh dengan digitalisasi, yang mana pada zaman ini tentunya memberikan kemudahan kepada kita dalam mengakses berbagai macam kebutuhan. Namun juga ada dampak positif dan negatifnya yang harus kita benahi. Di dalam dampak negatif inilah yang sekarang yang menjadi tantangan pada kurikulum pendidikan Islam ini. Tapi saya setuju sekali dengan kurikulum pendidikan Islam ini. Tentunya bukan hanya pengetahuan yang didapat, tetapi juga perpaduan bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga etika. Etika seperti yang sekarang sudah banyak hilang pembiasaan nilai-nilai Islami seperti kejujuran yang sangat langka seperti sekarang ini. Kemudian juga adab siswa terhadap guru, juga terhadap orang tua. Kemudian juga di sekolah mungkin untuk penguatan terhadap nilai identitas Islam itu bisa kita melakukan pembiasaan tadi seperti yang dijelaskan oleh Dan tadi, bisa juga kita pembiasaan sholat berjamaah supaya keislaman di sekolah bisa lebih kuat lagi. Terima kasih kepada Saudara Wildan dan Halim atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, tiga pertanyaan tadi sudah kami jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ingin menanggapi atau memberi masukan. Kalau tidak, kami lanjutkan ke pemakalah kedua untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, terima kasih Saudara Wildan. Nah, untuk di sini kami ada berdua dengan Pak Anggi. Yang pertama ini akan saya coba menjawab tentang pertanyaan oleh Saudari Angel tadi, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam, terutama terhadap gurunya dan apa saja tantangannya. Nah, perlu kita ketahui teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam, khususnya dalam mendukung peran guru untuk menjadi sebagai pendidik, fasilitator, atau motivator. Melalui teknologi itu juga, guru dapat memperkaya metode pembelajarannya, memperluas akses sumber belajar, dan meningkatkan efektivitas evaluasi. Seperti sekarang ini, zaman yang sudah canggih ini, guru-guru sudah menggunakan laptop atau anak-anak menggunakan HP seperti dalam belajar itu mengadakan evaluasi dengan menggunakan quizzes. Namun tantangannya itu ada juga tantangannya seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital guru, serta kebutuhan akan konten yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu masih rendah. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam pendidikan Islam harus dilakukan selalu secara bijak, bertahap,
dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan akhlak Islam. Bagaimana, Saudari Angel? Ya, mungkin dari Bang Anggi ada tambahan. Ya, mungkin ada tambahan dari Saudara Anggi, disilakan. Baik, terima kasih kepada saudari penanya Angel bahwa teknologi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam, terutama untuk kualitas guru dengan beberapa cara. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu pelatihan online, Bu Angel. Jadi lewat pelatihan online itu nanti teknologi dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan online bagi guru-guru, khusus misalnya guru-guru pendidikan Islam, sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Nah, tanpa harus meninggalkan tempat kerja. Jadi dengan cara online itu sangat praktis sekali. Jadi mereka bisa melihat, mencari secara online dalam artian buka laptop, terus cari juga materi, pembaruan materi juga. Terus juga selanjutnya sumber belajar digital. Dengan cara ini, teknologi dapat menyediakan sumber-sumber digital yang dapat diakses oleh guru-guru pendidikan Islam, sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Selanjutnya juga komunikasi dan kolaborasi. Nah, ini sangat penting juga karena teknologi dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara guru pendidikan Islam, sehingga dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dan skop kecil itu seperti kalau guru SD itu ada namanya KKG, ada MGMP pendidikan agama gitu, atau mata pelajaran. Terus selanjutnya pengembangan kurikulum. Teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada beberapa tantangan juga yang dapat dihadapi oleh kualitas, terutama untuk kualitas guru. Yang pertama, keterampilan teknologi. Guru-guru pendidikan Islam mungkin tidak memiliki keterampilan teknologi yang cukup menggunakan teknologi secara efektif. Nah, ini perlu juga menjadi juga tantangan gitu kan, karena semakin berkembangnya zaman kita dihadapkan dengan tantangan, salah satunya di teknologi. Nah, mungkin beberapa guru, bukan hanya di guru pendidikan Islam saja, tapi guru-guru yang yang di bawah mungkin di bawah Gen Z atau milenial, mereka kan teknologi kan perlu sekali untuk mendapat bimbingan atau peningkatan dalam bidang teknologi. Terus juga akses teknologi. Guru-guru pendidikan Islam mungkin tidak memiliki akses yang cukup teknologi, terutama di daerah terpencil. Nah, ini nanti akan relevansi juga dengan pertanyaan dari Mas Faris untuk kelompok kami, langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan pemerintah dalam teknologi. Karena kita hidup di zaman abad 21 ya kali ya, abad 21, semua serba teknologi. Nanti akan didiskusikan atau dijawab juga di pertanyaan Mas Faris. Nah, selanjutnya juga ketergantungan teknologi, guru-guru pendidikan Islam mungkin menjadi terlalu tergantung pada teknologi dan kehilangan keterampilan mengajar yang tradisional. Nah, itu tadi. Jadi lebih praktis kita pakai artificial intelligence. Jadi pakai itu, jadi kehilangan tradisi kita, maksudnya cara mengajar tradisional kita. Itu merupakan tantangan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini perlu dilakukan pelatihan teknologi, peningkatan akses teknologi, pengembangan sumber daya belajar, dan juga keseimbangan antara teknologi dan metode tradisional. Mungkin secara singkat seperti itu, Ibu Angel, tambahan. Ya, terima kasih Bang Anggi, Bu Rika. Jadi tadi sudah terjawab dengan isu yang disampaikan di PPT juga. Tadi kan dijelaskan bahwa guru tuh 60% masih kurang kualitasnya untuk mengelola teknologi. Jadi ternyata diperlukan pelatihan online dan pelatihan teknologi tadi. Kemudian tadi disampaikan juga kalau teknologi ini berperan dalam perluasan metode untuk pembelajaran seperti menggunakan laptop dan handphone dengan Google Classroom, ada Quizzes dan segala macam lainnya. Tapi memang tantangannya
konten tentang untuk pendidikan Islam itu sendiri masih kurang. Tapi tadi sudah disampaikan juga dengan Bang Anggi bahwa banyak solusi yang ditawarkan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Anggi, Saudari Angel. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan Bapak Anggi menjawab. Baik, untuk pertanyaan kedua, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Faris mengenai langkah konkret negara yang dilakukan oleh negara, maksudnya langkah konkret yang dilakukan oleh negara dalam menjawab isu tantangan pendidikan Islam. Nanti kalau misalkan ada kurang boleh dikonfirmasi kembali. Jadi negara biasanya mengambil beberapa langkah konkret untuk mengatasi isu dan tantangan pendidikan Islam, terutama terkait integrasi teknologi. Ada beberapa langkah yang pada umum dilakukan oleh negara, karena pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting juga dalam peningkatan kualitas sumber daya. Nah, bagaimana langkah-langkah yang bisa diambil? Yang pertama, menurut pendapat kami, yakni peningkatan infrastruktur teknologi pendidikan. Karena kembali lagi kita pada zaman saat ini dihadapi dengan teknologi yang sangat canggih, yang sangat luas. Nah, bagaimana negara bisa memenuhi kebutuhan teknologi ini kepada masyarakat menyeluruh? Nah, itu yang sudah dilakukan, yang langkah konkret atau langkah nyata yang sudah dilakukan pemerintah. Menurut kami, karena kami melihat beberapa postingan, nah ini adalah dampak yang sangat baik, dan teknologi postingan dari sosial media itu bisa memotivasi yang lainnya. Dalam hal kayak gini, pemerintah daerah, baik itu gubernur, baik itu bupati dan segala macam, sudah menggunakan teknologi dalam artian sosial media untuk memotivasi yang lainnya. Saya melihat postingan dari Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly. Nah, dia sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyediaan internet dan wifi. Nah, itu sudah disediakan di beberapa beberapa daerah di Maluku Utara. Itu merupakan langkah konkret juga, Mas Faris, karena penyediaan internet dan wifi itu sudah sangat membantu untuk membuka dan melihat isi dunia. Jadi itu yang sudah terposting dan yang sudah kita ketahui. Mungkin ada beberapa kepala daerah yang sudah melakukan, namun belum sempat kita lihat gitu. Jadi itu merupakan salah satu langkah konkret, terutama juga untuk daerah 3T. Nah, daerah 3T itu sangat membutuhkan juga internet dan wifi. Saya yang punya pengalaman bertugas di salah satu desa di Kecamatan Merebulian, itu teknologi sinyal tidak ada di sana. Sinyal nggak ada di sana. Jadi penggunaan wifi atau internet itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Nah, jadi kalau misalkan sinyal HP, let's say kita bilang salah satu brand atau merek salah satu sinyal HP, itu tidak ada di sana. Yang paling kuat pun tidak ada di sana. Jadi penyediaan internet itu sangat-sangat penting bagi daerah yang sulit sinyal, atau bisa kita katakan daerah 3T yang paling khususnya. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Ini sudah dilakukan juga. Seperti PPG dalam jabatan, luar jabatan. Ini selain dari guru mata pelajaran, juga ke guru pendidikan agama Islam. Nah, salah satunya juga ada teman saya di tempat mengajar sudah mengikuti PPG pendidikan agama Islam. Selanjutnya juga pengembangan kurikulum berbasis teknologi dan modernisasi Islam. Jadi pengembangan kurikulum dari zaman ke zaman itu sudah pemanfaatan teknologi. Terakhir kita kurikulum merdeka, terus sekarang sudah merancang dan masuk untuk kurikulum deep learning-nya. Terus juga pengawasan dan standar konten pendidikan Islam. Jadi tidak hanya posting, jadi ada pengawasan juga. Ini memastikan materi pembelajaran Islam digunakan sekolah dan platform digital sesuai dengan ajaran yang benar.
Terus juga subsidi dan bantuan pendidikan, kolaborasi juga antara institusi keagamaan dan swasta, dan yang lainnya yang mungkin bisa kita lihat di daerah-daerah kita. Itu untuk pertanyaan Mas Faris. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya kembalikan dulu. Baik, terima kasih Bapak Anggi. Bagaimana saudara? Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Anggi. Bisa saya tangkap ini ya, berarti negara sudah betul-betul melakukan langkah konkret. Yang pertama tentang negara memperhatikan tentang infrastruktur teknologi pendidikan yang di daerah 3T tadi. Berarti tugasnya kalau dari pemaparan Pak Anggi tadi di daerah Maluku, berarti PR-nya pemerataan lagi Pak Anggi ya. Mungkin betul di seluruh wilayah negara Indonesia yeah. Dan mungkin Batanghari mungkin kita masih menemukan itu beberapa daerah 3T itu memang sulit. Nah, kemudian juga negara juga sudah memfasilitasi tentang PPG PAI tadi, guru tadi kan. Sudah kita ketahui bahwasanya sekarang ini udah dilaksanakan kegiatan PPG. Dan juga saya melihat ada rekan saya juga melakukan kegiatan PPG tersebut. Dan terakhir dari kurikulum berdasarkan teknologi. Tentunya ini merupakan langkah konkret yang bisa saya tangkap, yang bisa saya ketahui berdasarkan pemaparan dari pemateri ataupun makalah pada sore hari ini. Terima kasih Pak Anggi dan Ibu Rika, bisa saya pahami. Sama-sama, terima kasih kembali Mas Faris. Terima kasih Saudara Faris. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Pak Yadi tadi, reformasi pendidikan Islam. Bisa dijawab Pak Anggi? Baik, terima kasih rekan saya Ibu Rika, dan izin sekali lagi untuk membantu dan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Hadianto terkait reformasi pendidikan Islam. Nah itu tuh ya kita pasti bertanya-tanya di sini pasti bertanya-tanya gimana sih secara konkretnya, bukti konkretnya reformasi pendidikan Islam itu seperti apa gitu. Jadi reformasi pendidikan Islam secara konkret bisa meliputi perubahan sistematik dan praktisi yang bertujuan meningkatkan kualitas relevansi akses pendidikan Islam agar lebih atraktif. Nah, beberapa langkah reformasi yang bisa dilakukan, yang pertama adalah pembaharuan kurikulum. Dengan pembaharuan kurikulum ini, nanti ilmu pengetahuan modern dengan ajaran Islam secara seimbang bisa diterapkan. Misalnya menggabungkan teknologi sains, literasi digital dalam pelajaran agama. Tuh, jadi tidak terpaku terhadap buku mata pelajaran. Selanjutnya juga peningkatan kualitas guru dengan merekrut guru yang kompeten dan memiliki pemahaman keislaman, sekaligus mampu memiliki kemampuan pedagogik yang modern. Jadi kolaborasi lah antara yang lama sama yang sekarang gitu. Selanjutnya menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan seperti sertifikasi guru dengan standar nasional atau internasional. Itu seperti PPG gitu kan, jadi pembaruan juga untuk keilmuan dari guru pendidikan agama. Terus juga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini sudah pernah kita temukan juga di kurikulum sebelumnya, penggunaan teknologi. Jadi sesuai dengan tertera pada PowerPoint kami tadi, yakni STEAM, yakni perpaduan antara sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Jadi semuanya bisa terkolaborasi di sana. Terus juga penyempurnaan sistem manajemen pendidikan. Nah, kalau penyempurnaan berarti kita akan melihat dulu dari yang dulu, akan dievaluasi gitu. Jadi akreditasi yang transparan berbasis kinerja untuk lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya juga ada pengembangan sarana dan prasarana, membangun fasilitas belajar yang representatif seperti laboratorium komputer, perpustakaan digital, dan ruang kelas yang nyaman. Selanjutnya pemberdayaan pesantren dan madrasah, memperkuat kurikulum pesantren agar tidak hanya fokus pada ilmu agama, tetapi juga ilmu umum dan keterampilan abad 21. Selanjutnya peningkatan akses pendidikan, pasti setiap yang sudah diterapkan pasti kita akan melakukan evaluasi dan peningkatan dalam akses pendidikan gitu, memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan yang kurang mampu,
juga merupakan peningkatan dalam akses pendidikan. Mungkin seperti itu, Bang Hadianto, pendapat dari kelompok kami. Mungkin kalau misalkan ada tambahan silakan dari Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambahkan ya, Pak Anggi ya. Sudah dijelaskan sama Bapak Anggi tadi tentang reformasi pendidikan dan sedikit saya kasih contoh implementasinya yang sudah ada di Indonesia seperti transformasi digital pesantren dan penguatan pendidikan karakter berbasis azwaja. Dapat kita simpulkan yang sudah disampaikan tadi, reformasi pendidikan Islam bukan sekedar perubahan teknis, tapi transformasi menyeluruh menuju pendidikan Islam yang lebih berkualitas, relevan, dan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman. Ini adalah upaya mencetak generasi Muslim yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara spiritual dan moral. Nah, bagaimana Bapak Ayadi? Itu jawaban dari kelompok kami. Kalau ada Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, disilakan. Terima kasih Indo Anggi, Bu Ika atas jawabannya. Mungkin tadi harapan saya lebih mengarah kepada kurikulum, karena kita kan tadi itu kan yang saya dengar tadi itu kan reformasi kurikulum. Tapi ya mungkin bisa kita minta masukan daripada Pak Kasih Kurikulum barangkali yang mungkin lagi mantau juga untuk menambahkan daripada jawaban Dindo Anggi dan Bu Ika. Mungkin sekedar menambah saja, meminta ke Pak Arawan. Terima kasih Pak Adi. Oh ya, Pak Arawan ada nih. Kasih kurikulum kita bagaimana? Iya, karena berkenaan kurikulum tadi itu kan yang dibilang dari saya mendengar tadi bahwa reformasi kurikulum kan gitu, bukan? Nah maksudnya barangkali Pak Arawan barangkali selaku kasih kurikulum bisa menambahkan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanto. Dalam kesempatan ini saya ingin mengupas kurikulum di Kementerian Agama jelas berbeda dengan Kementerian Mendistek, jelas berbeda. Konsepnya juga berbeda karena muaranya kan sebuah kurikulum kan ada tujuan yang ingin dicapai. Kita lihat beberapa kali terjadi pergeseran dan perubahan-perubahan kurikulum. Karena kita menyadari bahwa kurikulum itu menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Karena kalau sudah tidak relevan lagi, maka perlu sebuah revisi atau sebuah reformasi perubahan kurikulum. Kita ambil contoh Bapak Ibu, pada zaman COVID-19, kita lagi asik-asiknya dengan kurikulum 2013, datang COVID. Datang COVID, muncullah teknologi, keinginan sebuah menggabungkan teknologi di situ. Maka ada kurikulum kurikulum 2013 yang kurikulum yang disesuaikan, ya. Kemudian baru muncullah sebuah kurikulum merdeka. Artinya relevansinya itu adalah harus kita ikuti sesuai dengan kondisi. Perubahan itu terjadi dengan kondisi. Kalau saya menganalogikan bahwa reformasi itu kan perubahan. Kapan perubahan itu terjadi? Kalau kurikulum itu sudah tidak relevan lagi dengan tujuan dari pendidikan itu. Yang kedua, kurikulum itu tidak sesuai lagi pada zamannya. Kalau menurut saya seperti itu. Nih Pak Yanto nih agak itu nih masalahnya kemarin kita tidak sempat hadir. Hari ini kita diskusi masalah kurikulum merdeka. Itu kalau konteks di Kementerian Pendidikan Dikdasmen. Sedangkan kalau kurikulum pendidikan agama dia lebih terfokus ke Kementerian Agama, dicetus oleh Kementerian Agama. Dia sangat polanya juga sangat beda. Maka di saat hari ini kalau kita bicara kurikulum pendidikan agama, dia menitik beratkan pada yang pertama adalah karakter, akhlak yang prinsipnya adalah
prinsip utamanya adalah bagaimana terbentuknya ilmu pengetahuan, keterampilan, serta karakter dari peserta didik yang ingin dicapai. Itu tujuan utama dari kurikulum pendidikan Islam yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Ya berbeda, maka struktur kurikulumnya juga pasti berbeda. Struktur kurikulumnya. Kenapa? Di struktur kurikulum dari Diknas nggak ada pelajaran akidah akhlak, pelajaran apa keagamaan lain. Sedangkan di kurikulum Merdeka, di kurikulum keagamaan itu ada. Nah, sangat berbeda sih penerapan kurikulum di agama. Namun semuanya adalah baik kurikulum agama maupun kurikulum di pendidikan dari Diknas sama-sama tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter siswa. Itu saja, Pak Hadianto, kira-kira. Halo. Ya, terima kasih Pak Kasih atas masukannya, atas tambahannya. Eh, memang apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu benar padanya. Cuma kita kan berarti ada sedikit perbedaan Pak Kasih ya. Kalau kita memakai kurikulum Merdeka, maka di Kemenak barangkali tidak pakai itu Pak Kasih ya. Nah, nampak seperti itu kayaknya ada. Berarti mereka tidak mengikuti sama seperti kita di bidang umum berarti ya gitu Pak Kasih ya. Kalau kita mungkin pakai kurikulum Merdeka, mungkin mereka tidak memakai kurikulum Merdeka. Kira-kira gitu ya Pak Kasih ya. Bagaimana Pak Yanto? Ya, kalau berarti di Kemenak itu tidak memakai seperti kurikulum kita ya. Kayak kita memakai kurikulum Merdeka, di Kemenak tidak memakai gitu Pak Kasih, kira-kira gambaran gitu ya. Konsep kurikulum itu sama Pak Yanto, Oh, konsepnya. sama. Oke. Cuma itu Oke, dikeluarkan oke, oke, oleh lanjut. Kemenak, sedangkan kita kan dikeluarkan oleh Kemendiknas kan, karena di muatan kurikulumnya aja sudah beda. Kalau kita SMP 11 muatan kurikulum mulai dari PPKN, agama segala macam. Kalau di Kemenak ada akidah akhlaknya, ada pendidikan apa ya, yang mata pelajaran keagamaan yang disisipkan di dalam kurikulum. Itu muatannya aja udah beda. Itu Pak Ento. Oke, terima kasih pencerahannya. Pak Kasih, lanjut. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arawan yang sudah menambahkan tentang reformasi kurikulum Islam tadi. Dan selanjutnya jawaban yang ketiga pertanyaan tadi sudah kami berusaha menjawab. Untuk lebih jelasnya lagi atau ada pencerahan lagi dari Bunda Yen, kami silakan kepada Ibu. Baik, ya. Terima kasih ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 8, Bun. Kelompok 8, 7 dan 8 ya. Berarti ada satu kelompok lagi, kelompok 9. Oke, semua yang diskusi kita hari ini luar biasa ya. Kalau kita berbicara terkait kurikulum itu tidak habis-habisnya. Namun kita kasih A+ dulu lah untuk teman-teman kelompok hari ini. Ya. Ya, luar biasa ya. Tadi berharap semua pasti bisa memberikan pendapatnya terkait dengan evaluasi kurikulum dan isu maupun tantangan dalam kurikulum pendidikan khususnya di Indonesia. Nah, yang pertama terkait dengan evaluasi kurikulum pendidikan Islam. Nah, tentunya evaluasi itu untuk apa dilakukan? Evaluasi tentu untuk MONEF ya, biasanya MONEF, kawannya itu MONEF, monitoring, evaluasi, sampai nanti melakukan dari hasil evaluasi itu apa yang harus ditindaklanjuti.
Nah, sebenarnya evaluasi kurikulum itu, kalau kita berbicara evaluasi kurikulum, itu dimulai juga dari tingkat yang paling rendah. Jadi kurikulum pertama sudah ada nih, kurikulum yang besarnya itu dari pemerintah. Nah, kurikulum selanjutnya itu dilakukan oleh sekolah-sekolah. Nah, sekolah-sekolah itu wajib melakukan evaluasi kurikulum minimal 2 tahun ya, revisi revisi apa review namanya ya. Nah, perguruan tinggi juga gitu. Nah, itu bagaimana harus melakukan FGD, mengundang stakeholder, misalnya yang diundang kepala-kepala sekolah, misalnya kalau mau bagian PAI, misalnya kan kepala pondok pesantren. Nah, itu selalu melakukan apa yang dievaluasi harus tertulis. Begitu juga kalau kita mau akreditasi, jadi akreditasi mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi itu pada standar dia 8 standar. Yang pertama standar kelulusan gitu kan kalau PAUD STBPA, yang kedua standar isi. Nah, pada standar isi itu adalah terkait dengan kurikulum. Nah, akan dilihat di sekolah itu apakah melakukan evaluasi kurikulum, apakah eh, berarti kita melakukan revisi kurikulum itu bukan berarti kita merubah kurikulum yang sudah ditetapkan oleh nasional gitu. Nah, itu maksudnya evaluasi terkecil yang dilakukan oleh sekolah. Itu pentingnya melakukan sebuah evaluasi. Jadi evaluasi kurikulum itu bukan proses sekali waktu, tapi dia itu merupakan siklus berkelanjutan. Nah, eh, apa pentingnya gitu, memastikan kurikulum itu agar tetap dinamis, kemudian inklusif, kemudian berorientasi pada masa depan. Nah, itu yang suka dibaca juga tadi sama Wildan itu ya, bahwa kita itu kan mendidik itu sesuai zamannya. Jadi bagaimana apa sih sebenarnya alasan KTSP kemarin berubah menjadi kurikulum merdeka ya salah satu ya karena mengikuti zamannya. Namun sebenarnya eh, apapun kurikulum yang terjadi itu pertama juga ada unsur politiknya, ada, tetap ada. Siapa yang berubah kementerian, berubah pula. Nah, yang penting sekarang itu kitanya sebagai akademisi dan praktisi, apakah kita bisa siap menerima setiap perubahan? Apakah kita bersedia menerima perubahan tersebut? Nah, karena kita ini unsur dari bagian dari negara gitu kan dari kementerian tentu kita akan menjalankannya. Cuma yang jadi masalah tidak semua kepala-kepala kita ini mindsetnya para guru-guru itu menerimanya dengan apa ya? Dengan maksudnya dibilang ikhlas bukan ikhlas ya. Pastinya pasti ngoceh. Begitu kurikulum berubah langsung kurikulum berubah terus yang kemarin belum selesai yang ini lagi. Nah, tentunya yang tadi sudah disampaikan teman-teman, kurikulum berubah itu yang pertama sesuai dengan masanya, eranya, kemudian sesuai dengan kebutuhannya. Itu salah satu perubahannya itu. Kemudian kita juga diperjelas apa-apa isi atau materi. Kurikulum kan seperangkat rencana pembelajaran yang berisi alat, bahan, strategi, media yang akan em, yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Kalau kurikulum pendidikan SD ya untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Nah, intinya apa? Kita ini yang kita makanya kemarin itu dari Mas Nadim itu penggerak. Jadi dia itu sebenarnya untuk merubah mindsetnya kita semua. Dia mulailah dari guru penggerak yang akan untuk menggerakkan. Jadi kemarin itu seperti itu ya, sekolah penggerak, kemudian ada organisasi penggerak. Bagaimana supaya dengan adanya pelatihan-pelatihan, kemudian ada guru penggerak yang mungkin sudah ribuan, nanti akan menggerakkan lagi sekolah yang lain. Sebenarnya tujuannya bagus, tapi apa daya, ya, apa daya belum selesai apa yang dia lakukan berubah pula sekarang. Tapi namun sebenarnya perubahan itu tidak signifikan kalau kita pelajari semua pendekatan-pendekatan yang sekarang itu yang kurikulum merdekanya nanti akan menjadi kurikulum nasional katanya
itu sebenarnya intinya itu sama. Jadi apapun terkait dengan pendidikan Islam, pendidikan umum gitu, itu semua sudah diatur dan isi kontennya itu sebenarnya sama materinya. Nah, cuma apa mungkin selama ini Pak Abdul Muktinya menganggap pembelajaran yang kita lakukan itu belum bermakna gitu, maknanya itu belum mendalam sehingga dia mengeluarkanlah satu pendekatan namanya deep learning yang terdiri dari meaningful learning, mindful learning, kemudian joyful learning. Nah, setelah kita bahas, ternyata selama ini guru-guru yang melakukan pembelajaran yang sudah sesuai yang mindful, kemudian meaningful, kemudian pembelajaran penuh kesadaran, pembelajaran yang penuh makna, penuh arti, dan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu sudah ada. Cuma cuma bahasa atau kata-kata ilmiahnya saja yang membedakan. Nah, itu intinya apa? Kembali lagi kepada personnya, kepada kitanya. Kita ini mau menerima atau tidak gitu. Sebagian kita ini apalagi yang sudah apa yang orang maksudnya yang kurang tadi yang kita bicarakan sama teknologi gitu kan sama era digital sekarang mereka tidak tidak mau memanfaatkan atau tidak ingin jadi keinginan termotivasinya untuk belajar itu tidak mau gitu. Nah, itu tadi kejadian saja ya, kejadian di tempat tempat saya guru sibuk ngisi lapor gitu kan. Jadi P5-nya kemarin mereka itu kegiatan Islami menyambut bulan suci Ramadan. Mulailah dari eh, lomba-lomba apa namanya tuh surat pendek, ayat pendek, kemudian azan, pidatonya sampai ditutuplah dengan puncaknya itu adalah karnaval Ramadan. Nah, saat mereka membuat narasi lapornya terkait P5 untuk anak tersebut, susah semua. Bagaimana nih Bun? Bagaimana Bun? Nah, kita kasih tahu bahwa ada namanya AI. Nah, AI itu tergantung mau pakai ChatGPT atau mau DeepSeek mau apa gitu kan. Buatlah indikator-indikator yang sudah dilakukan, kemudian puncaknya apa, dan kita minta formnya, minta bantuan membuatkan narasi terkait capaian pembelajaran, terkait aspek perkembangannya juga dengan kegiatan P5 yang dilakukan. Nah, keluarlah narasinya itu. Nah, itu tinggal bagaimana lagi kita menyikapi teknologi itu, etika kita lagi. Apakah kita akan menyalin semua kata-kata dari itu? Nah, itulah yang society-nya 5.0. Bagaimana etika kita menyikapi kata-kata yang bukan kata-kata kita. Nah, disitulah masuk masuk feel-nya kita, perasaan kita, masuklah otak kita sedikit di dalamnya. Nah, cumanya guru-guru itu enggak mau, maksudnya kemampuan teknologi. Mereka pegang laptop semua, tapi keinginan. Makanya Bundian bilang akhirnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita bisa menggerakkan. Nah, jadi kemarin itu agak setuju juga ya dengan Mas Nadim itu menggerakkan dulu. Bagaimana sih menggerakkan orang nih menggerakkan. Cuma pandangan yang lain seperti itu. Nah, terkait tadi itu sempat lewat ya di TikTok itu siapa Najwa Shihab ya. Dia itu tahun 2022 bahwa pendidikan itu kan hasilnya itu bukan dilihat sekarang. Sama dengan pendidikan anak usia dini akan dilihat hasilnya di Indonesia Emas tahun 2045. Bayangkan kurikulum yang sudah lama dulu itu mau dilihatnya pas ulang tahunnya Indonesia yang keberapa itu 2045 itu besok itu baru bisa dilihat apakah ada hasilnya terhadap pendidikan yang dilakukan di sekolah. Jadi pendidikan itu hasilnya bukan tampak pada hari itu saja. Nah, itu sudah masuk tadi bagaimana isu dan tantangan yang dilakukan sekarang. Isu itu maksudnya isu-isu yang pertama yaitu terkait era digital ini, kompetensi guru. Semua pemerintah sudah berupaya untuk melakukan itu. Apalagi sekarang pendidikan itu dananya sudah minim ya, sudah minim baik dari sekolah maupun perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi apapun itu sudah minim bantuannya dari pemerintah. Nah, bagaimana kita
kita bisa menyikapi hal tersebut, kita bagaimana termotivasi untuk bisa melaksanakan pendidikan yang seutuhnya gitu, yang maksudnya yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, itulah gunanya kita ini selalu berkomunikasi, selalu berkolaborasi. Mungkin kalau bincang-bincangnya orang ilmiah itu, dia bincang-bincangnya terkait dengan pendidikan, dia tidak usil lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, saat orang harus berani buat kebijakan, tentu ada pro dan kontra. Mungkin Bapak Ibu sudah ada baca berita Kompas atau berita di TikTok atau apa gitu ya, yang diambil oleh 9 kebijakan oleh gubernurnya Jawa Barat itu, ya. Nah, itu dia gubernur Jawa Barat itu jor-joran ya, jor-joran dia. 9 kebijakannya itu ada yang makanan bergizinya juga ada, yang anak-anak berjalan kaki, yang anak-anak yang sudah kelewat nakalnya diberikan pendidikan militer atau apa gitu kan, saya ada apal, cuma saya senang saja kalau lihat-lihat di YouTube kadang dilihat apa, nah yang baru-baru ini dia dengan 9 kebijakan. Nah, itu pro kontranya luar biasa juga ya, tapi dia berani mengambil kebijakan karena itu tadi mungkin dia sudah dengan pertimbangan-pertimbangan bagaimana karakter anak saat ini, kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan lain, anak-anak sekarang sudah malas bergerak gitu kan, jadi ada alasannya, sehingga lagi ada pemerintah mencetuskan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, karena memang anak Indonesia sudah tidak terbiasa lagi dengan hal-hal tersebut, bangun pagi, beribadah, kemudian olahraga, makanan bergizi, gemar belajar, nah seperti itu kan 7 kebiasaan Indonesia, saling berinteraksi, nah sudah lepas semuanya. Tidak ada yang sudah tidak teratur lagi kitanya. Jadi sekarang ini sebenarnya sederhana, namun bagaimana melakukan pembiasaan itu agar melekat. Tentunya apa? Kata kementerian waktu itu tahun 2014 ya, dari buku yang Bunden baca waktu itu masih Dirjen, bahwa untuk melakukan suatu pembiasaan dalam pembentukan karakter, guru-guru itu harus menanamkan 5K. 5K itu mulai dari eh, apa namanya, yang pertama itu konsensus itu apa aturan kita, apa sih apa yang mau kita biasakan. Nanti yang kedua komitmen. Nah, kita berkomitmen, anak muridnya, gurunya, atau semua stakeholdernya, orang tua yang datang, semuanya harus melakukan apa yang sudah menjadi konsensus kita. Nah, kemudian yang ketiga apa? Konsisten katanya. Ya, kalau memang itu sudah merupakan konsensus, sudah kita berkomitmen bersama, maka kita harus konsisten untuk melakukan. Kalau A ya A, kalau B ya B gitu. Yang terakhir itu, yang keempatnya itu adalah continue, terus menerus. Nah, yang terakhir adalah konsekuen. Kalau tidak melakukannya bagaimana? Gitu. Nah, itu dari satu teori dari buku waktu itu dari terbitan dari Dirjen seperti itu. Nah, itulah kadang-kadang pemerintah, bukan kadang-kadang ya, maksudnya pemerintah itu sudah melakukan yang terbaik. Cuman kadangnya kita sebagai pelaku pendidikan tidak melakukannya secara maksimal atau ada penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan hal tersebut. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua nantinya bisa eh, menjadi bagian dari pengambil kebijakan, bagian dari pengambil apa ya, membuat kebijakan, pengambil kebijakan itu orang apa ya, mengambil keputusannya sudah pemerintahannya. Tapi masukan-masukan dari kita bagaimana. Nah, kemarin Pak Yanto bilang permainan tradisional salah satu kurikulum masuk. Ya, memang benar ya. 2 hari ini saya ngajar mahasiswa di PAUD terkait permainan tradisional. Ternyata mereka itu banyak yang tidak tahu permainan tradisional. Padahal mereka itu termasuk tahun 2000 ke atas, berarti gen apa ya? Setelah milenial apa? Mereka Gen Z ya, Gen Z. Nah, itu enggak tahu ada main ular naga, yang mainannya waktu kecil-kecil gitu kan. Kemudian main yang waktu masih kecil-kecil main Pak Polisi atau apa gitu. Nah, baru mereka menyadari bahwa permainan itu bisa
meningkatkan atau menstimulasi aspek-aspek perkembangan motoriknya, kemudian interaksi dengan temannya. Nah, disitulah kita bisa menyadari bahwa pentingnya program pemerintah yang dilakukan sekarang itu. Nah, itu bagiannya, maksudnya unsur-unsurnya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dimulailah dari kita, apa-apa saja kebiasaan itu. Tentunya kita mulai dari rumah, dari diri kita sendiri. Kemudian dari rumah, baru kita bisa mengajak anak atau mengajak orang lain. Nah, itu. Mulailah dari diri sendiri. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua. Evaluasi kurikulum dan isunya luar biasa tadi jawaban dari kelompoknya dan teman-teman yang berpartisipasi dalam Zoom ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di sesi berikutnya. Insya Allah nanti kalau sudah selesai akan banyak dapat pencerahan juga nanti dari Prof. Mukhtar Latif. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita sore ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk yang tidak hadir berarti Ibu Nur Asia, ya kan? Sudah Bunda yang catat ini tadi. Kemudian Pak Ardaini, Rita Zahara, ya kan? Berarti 3 ya. Ada lagi? Siapa? Tidak ada kayaknya ya. Yuk, pas Bu. Cukup Pas ya, sudah pas. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Kita foto dulu, ambil satu, buka semua. Silakan Pak Lisar, buka. Harusnya 4 ini yang udah hadir, Bun. Iya ya, ini 22 Iya, kita ya. kan itu. 25 siapa ya? Tadi satunya lagi. Ayu. Pas lah 25. Ini kan 22 hadir. Nah, Ya, kita kan masuk Bunda harusnya 26. Iya. Iya, betul Siapa ya. ya satu? Ibu Jamila ada Nur. Ayu Gita Bunda belum Ayu kali ya. Oh, Ayu Gita. Oke. Ayu nggak masuk. Nah, ya, berarti 4 pas. Pas. Oke. Yuk foto siapa yang fotonya? Sudah, Bun, sudah saya masukkan di grup. Oh, sudah ya. Yang Bunda ini ada, sudah kan? Sudah. Lagi Bu Sri, lagi. Oh, Lagi Bu Sri, tadi aku udah buka kamera. Aduh, buka ya. kamera dulu. Tambah Foto orang lagi, Bri. lagi. 1, 2, 3. Nah, Oke. Tuh Pak Lisar ada tuh. Pak Lisar Foto ada Pak seksi Lisar ya. tuh ya. Heeh. Hadir. Kayaknya Hadir, ya. kakaknya. Badminton dulu. Ya, terima kasih atas waktunya dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bun.